Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu Bu Aminah Happy Motintova Aryani. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Aninda Intan Narulita dengan NIM akhir 1028, dan juga Duratul Baido dengan NIM 032, dan juga Mahmuda Arbaharil dengan NIM 036, dan juga Muhammad Wildan Mukhaladun dengan NIM 108. Yang terakhir yaitu Farid Wahyu Prabowo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada definisi merger dan akuisisi. Yang merger ini merupakan proses mengintegrasikan dua badan usaha dan keberadaan hukumnya akan berada di salah satu pihak atau kedua belah pihaknya. Sedangkan akuisisi merupakan perusahaan yang mengakui atau mengambil alih kendali atau kepemilikan dari perusahaan yang akan ditargetkan. Sedangkan contoh dari merger sendiri, yang pertama ada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia. Sedangkan yang kedua ada Indosat dan Tri menjadi Indosat Uridu. Yang ketiga ada Gojek dan Tokopedia, hal tersebut menjadi Goto. Dan yang terakhir ada IndiHome dan Telkomsel. Yang contoh dari akuisisi sendiri yaitu yang pertama ada PT Axiata mengakuisisi PT Axis Telecom, dan yang kedua ada Google, di mana Google tersebut mengakuisisi ini Android, dan yang ketiga ada Disney mengakuisisi Pixar, dan yang terakhir ada Grup Jarum mengakuisisi PT Solusi Tunas Pertama Tbk. Next, untuk yang kedua ya ini ada tabel perbedaan dari merger dan akuisisi. Yang pertama ada perbedaan status badan hukum, di mana perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sesuai status tersebut sebagai badan hukum tanpa melalui proses likuidasi. Sedangkan akuisisinya sendiri, perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi pemilihan pengendalian dan pemilihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sedangkan di sini ada perbedaan dari aktiva, pasiva, merger dan akuisisi. Yang pertama mergernya yaitu aktiva dan pasivanya yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan tersebut. Sedangkan pada akuisisinya itu aktiva dan pasivanya perseroan tersebut yang akan diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya. Sedangkan di sini ada pemegang saham, di mana pemegang saham tersebut pada mergernya perbedaannya pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan demi adanya hukum, dan akuisisinya pemegang saham beralih menjadi pemegang saham semula yang akan mengambil alih. Nah, selanjutnya ada motif dan tujuan merger dan akuisisi. Nah, untuk motifnya sendiri yaitu yang pertama ada meningkatkan nilai perusahaan yang melakukan merger. Kemudian untuk kepentingan manajer perusahaan dan tidak selalu untuk kepentingan ke perusahaan sendiri. Nah, tujuannya merger dan akuisisi yaitu menciptakan nilai pemegang saham. Kemudian contoh konkret dalam merger dan akuisisi yaitu yang pertama ada merger Bank Syariah BUMN. Nah, pada merger Bank Syariah BUMN ini ada PT Bank BRI Syariah, kemudian ada PT Bank BNI Syariah, dan ada PT Bank Syariah Mandiri. Nah, pada hasil merger PT Bank Syariah Indonesia atau TBK BSI menjadi bank terbesar dengan aset 245,7 triliun. Nah, yang kedua ada merger Gojek dan Tokopedia. Nah, untuk merger Gojek dan Tokopedia sendiri menghasilkan perusahaan baru GoTo dengan valuasi 17 miliar. Nah, untuk contoh merger akuisisi sendiri yaitu Bank Danamon oleh MUFG. Dengan akuisisi ini, MUFG menjadi pemilik mayoritas Bank Danamon, dianggap target akuisisi karena memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia.
Nah, selanjutnya ada PT Freeport Indonesia oleh Inalum. Nah, akuisisi ini membuat Inalum menjadi pemilik mayoritas Freeport di Indonesia. Nah, selanjutnya ada motif dan dampak atau faktor dan dampak. Nah, untuk faktor sendiri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berhubungan dengan kemampuan manajer dalam mengambil dan melaksanakan keputusan merger dan akuisisi. Nah, untuk faktor eksternal sendiri yaitu pembiayaan merger dan akuisisi yang berhubungan dengan modal perusahaan yang digunakan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak. Dampaknya sendiri yaitu terhadap perusahaan, industri, dan karyawan. Peningkatan tingkat kecemasan yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kinerja, keresahan karyawan, pengunduran diri secara sukarela, dan ketergantungan dalam perusahaan atau ketegangan dalam perusahaan. Selanjutnya, contoh dampak positif perusahaan. Yang pertama, sinergi operasional seperti efisiensi biaya, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan skala ekonomi. Yang kedua, perluasan portofolio produk dan jangkauan pasar. Yang ketiga, peningkatan finansial dan akses ke modal. Yang keempat, akuisisi teknologi. Contoh dampak positif industri, yang pertama konsolidasi industri, yang kedua peningkatan investasi dan inovasi dalam industri tersebut, yang ketiga penciptaan perusahaan yang lebih kuat dan kompetitif secara global. Contoh dampak positif karyawan, yang pertama peluang karir yang lebih baik, yang kedua akses ke sumber daya dan pelatihan lebih besar, yang ketiga peningkatan kompensasi dan tunjangan untuk karyawan berprestasi. Selanjutnya contoh dampak negatif perusahaan. Yang pertama masalah integrasi budaya dan operasional yang kompleks. Yang kedua, biaya merger atau akuisisi tinggi. Yang ketiga, kehilangan fokus dan efisiensi jika skala besar. Yang keempat, resiko kegagalan dalam sinergi. Contoh dampak negatif industri, yang pertama berkurangnya persaingan dan pilihan bagi konsumen, yang kedua peningkatan resiko praktik monopoli, yang ketiga potensi peningkatan harga produk atau layanan. Contoh dampak negatif karyawan, yang pertama pemangkasan karyawan, yang kedua perubahan budaya perusahaan yang signifikan, yang ketiga ketidakpastian keamanan pekerjaan. Selanjutnya, studi kasus, analisis faktor penyebab kegagalan merger Amerika Online dan Time Warner. Perbedaan budaya organisasi. AOL atau Amerika Online perusahaan teknologi yang dinamis dan berinovasi. Time Warner perusahaan media tradisional dengan struktur birokrasi yang mapan. Perbedaan menyulitkan integrasi dan kolaborasi yang efektif. Selanjutnya masalah valuasi dan penetapan harga saham. Harga saham Amerika Online sangat tinggi, tidak sebanding dengan kinerja perusahaan. Penetapan harga saham terlalu tinggi menyebabkan ekspektasi tidak realitas dari pemegang saham. Selanjutnya ketidakselarasan visi dan strategi. AOL atau Amerika Online ingin memperluas bisnis internet. Time Warner fokus pada konten media tradisional. Perbedaan fokus menyulitkan mengembangkan sinergi yang diharapkan. Masalah integrasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, ketegangan dan konflik manajemen puncak AOL atau Amerika Online dan Time Warner menghalangi proses pengambilan keputusan yang efektif. Tidak ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, perubahan teknologi dan tren pasar. Pertumbuhan internet dan teknologi digital mengubah landscape industri media dengan cepat. Merger terjadi saat transisi ini. Kombinasi dari semua yang dijelaskan tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan merger AOL atau Amerika Online dan Time Warner.
Berikutnya yakni terkait dengan analisis faktor keberhasilan antara merger dari Gojek dan Tokopedia. Faktor pertama yakni keselarasan strategis, di mana Gojek dan Tokopedia memiliki visi yang saling melengkapi, yakni menjadi super app di Indonesia. Merger mengintegrasikan layanan dan ekosistem digital mereka sehingga menjadi lebih komprehensif. Faktor kedua yakni komplementaritas bisnis. Gojek berfokus pada on-demand, sedangkan Tokopedia berfokus pada e-commerce. Merger memanfaatkan sinergi antara kedua perusahaan untuk bisa saling melengkapi. Lalu faktor ketiga yakni pemimpin yang kuat dan juga visi yang jelas, di mana mereka memiliki visi untuk membangun perusahaan dengan teknologi terkemuka di Indonesia. Kepemimpinan yang kuat tentunya akan membantu integrasi perusahaan menjadi lebih baik. Faktor keempat yakni dukungan investor dan ekosistem. Merger mendapat dukungan dari Google, Tencent, dan Temasek. Mereka berkontribusi pada keberhasilan merger Gojek dan Tokopedia. Lalu faktor kelima yakni pengelolaan proses integrasi yang efektif, di mana tim integrasi berhasil mengelola proses penggabungan, operasional, dan teknologi serta budaya organisasi mereka yang dapat membantu memaksimalkan nilai dalam merger. Lalu faktor terakhir yakni konteks pasar yang mendukung. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memberikan peluang besar bagi perusahaan teknologi. Merger memungkinkan perusahaan yang bergabung untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan merger dengan time warning disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti perbedaan budaya organisasi, masalah valuasi dan penetapan harga saham. Ketidaksamaan ini ketidakkeselarasan visi dan strategi, masalah integrasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta perubahan teknologi dan juga tren pasar yang cepat. Selanjutnya yaitu keberhasilan merger Gojek dengan Tokopedia didukung oleh keselarasan strategis, komplementaritas bisnis, kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, dukungan investor dan juga ekosistem, pengelolaan proses integrasi yang efektif, serta konteks pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa merger bukan hanya tentang penggabungan sumber daya dan aset, tetapi juga memerlukan harmonisasi budaya, visi, kepemimpinan, serta strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang di industri yang relevan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan, dan juga bila ada saran ataupun masukan, kami akan memikirkan dan juga menerima masukan dari teman-teman ataupun dari dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.